Tapi kalau Bang Alif ini jangankan hanya dipetik, digesek pun dengan benda itu bisa bunyi. Oke. Iya, jadi digesek, jadi artinya dia Menarik ya? Menarik jadi Bang Alif ini. Oke guys, selamat datang di channel Alfri Borneo. Kali ini kita bersama tamu spesial kita, Bang Koko. Ada juga channel YouTube-nya guys. Apa nama channelnya, Bu? Oke, nanti subscribe ya, Koke Channel. Jadi kita juga punya IG khusus. Kalau misalnya perlu sesuatu endorse, bisa langsung aja ke IG kita. Nanti kita cantumin bro ya, di link. Jadi hari ini kita punya kesempatan tentang apa namanya ya, mereaksi dari satu sosok musisi yang menurut saya itu sangat artinya sangat membuat kita terinspirasi, Bung. Artinya memang sosok ini fenomenal ya? Iya, sangat fenomenal. Apalagi di kalangan saat-saat ini. Bagi saya dia sangat inspiratif, Bung. Oke. Mulai dari cara dia memainkan alat musik. Dalam hal ini sih gitar. Oke. Iya. Kayaknya saya sih mulai tahu nih, ini orangnya siapa nih bro? Iya. Kira-kira Bung bisa tebak siapa? Kayaknya lebih baik kita langsung lihat aja nih ya kan? Kita langsung lihat aja kali ya. Nanti kita akan melihatkan di apa namanya di closing video ini siapa dia videonya. Tapi kita akan sedikit mengurai tentang apa namanya perjalanan hidup dia berkarir. Benar. Artinya apa yang saat ini bisa kita lihat dari cara dia berusaha. Betul. Kemudian dia menekuni karakternya dia dalam bermusisi. Saya kira itu akan menjadi apa namanya ya? Akan menjadi suatu kebutuhan buat anak-anak muda saat ini. Terkhususnya kita ini, Bung. Karena kita kan anak muda, Bung. Benar. Ya. Jadi saya kira memang sosok dia ini sangat menginspirasi. Mungkin kita langsung saja sebut namanya. Namanya itu Mas Alif Bata. Okay. Ya. Jadi memang kita kan pasti ada sesuatu yang bisa kita petik dari beliau ini. Iya. Jadi mulai dari dia cara dia bermain. Benar. Itu sangat apa ya? Bagi saya sangat nikmat didengar gitu nah. Pokoknya amazing lah. Iya, jadi amazing, Bro. Kalau misalnya dalam kehidupan saat ini menurut apa namanya? Bang Riksen Alif Bata. Bang Koko dong. Ya, Bang Koko ya. Kan akrab nih guys. Bang Koko itu biar kita juga kenal nama channelnya. Santuy. Jadi dalam kreasinya dia itu kira-kira apa sih yang menurut apa namanya Bang Koko lihat dari Mas Alif ini ya. Oke. Kalau saya secara pribadi sih memang karena kayaknya kita berdua ini musisi bro ya. Iya. Karena kami ingat cerita sedikit nih. Jadi kami dulu waktu mahasiswa ini pernah satu band. Dan kebetulan dia vokalis saya. Jadi gini bro. Jadi nanti kalau lihat di channelnya jalan-jalan, lihat ini beberapa kontennya itu membahas tentang musik. Iya. Jadi membahas ya. Nah, kalau tadi ditanyakan kira-kira apa sih yang bisa kita lihat atau coba mengurai sedikit ya. Iya, betul. Tentang Mas Alif ini. Karena kita juga senang dengan musik, artinya yang saya lihat dari Mas Alif ini ada sebuah keunikan ya. Ya kan? Nah, saya mengutip sedikit beberapa kata-kata yang pernah saya dengar nih bro. Apa itu ya kan? kira-kira? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya kita harus punya perbedaan tersendiri ya, walaupun hanya sedikit Bung ya. Yes, artinya kan tampil beda itu menciptakan sebuah keunikan. Nah, jadi gini. Dulu seingat saya waktu pertama kali HP Android itu menciptakan sebuah produk, mereka juga sama membuat seperti ini teman-teman ya. Apa namanya earphone. Tapi hanya iPod itu yang menggunakan warna putih. Yang lain semua hitam. Ya kan? Hanya karena beda warna. Tapi itu menjadi laris dan sampai sekarang orang banyak menggunakan. Nah, artinya yang warna putih betul ya. Benar, artinya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi baik belum tentu cukup. Tak perbedaan making something impossible amazing lah. Amazing ya. Nah, tentu bro. Iya. Jadi memang apa ya? Perbedaan ya gitu Bung ya. Benar banget. Artinya perbedaan itu yang terkadang
perbedaan itu yang menjadi nilai jual ya. Makanya menurut saya kalau secara pribadi Mas Alip ini karena sudah punya keunikan, Iya. artinya dia juga tentunya punya hal-hal lain yang perlu kita lihat nih. Iya. Ya kan, dan itu bisa menjadikan dia sampai saat ini bisa menjadi seperti itu. Iya. Nah, kayaknya kita perlu lihat nih kira-kira apa nih yang Mas Alip lakukan, yang butuhkan sehingga membuat dia menjadi sedikit lebih Iya. beda atau unik itu. Maksudnya apa kira-kira rahasianya gitu ya? Benar banget, Tapi bro. sebelum kita kesana kan teman-teman, saya tertarik betul tadi yang disampaikan oleh Bang Koko Channel ini ya. Karena memang perbedaan itu memang ada semacam nilai jual yang kemudian menjadi ketertarikan buat karya-karya. Oke. Kayak misalnya kita melihat setiap orang berkreasi dalam hal segi sisi musisi, ya kan mungkin banyak orang yang memainkan gitar ya hanya sebatas memetik begitu. Ya. Tapi kalau Bang Alip ini jangankan hanya dipetik, digesek pun dengan benda itu bisa bunyi. Digesek, jadi artinya dia Menarik ya? menarik jadi Bang Alip ini dia memberikan apa biasanya tuh yang digesek itu kan biola gitu ya, biola itu dan Mas Alip ini membuat sejarah baru di Republik ini. Artinya dia bisa memberikan gambaran umum secara secara tatapan begini yang kita lihat secara langsung. Dia bisa memainkan gitar itu tidak hanya dipetik pun bisa, tapi digesek pun bisa gitu. Berarti dia mengingatkan sih dengan salah satu YouTuber juga yang melakukan hal itu tapi bukan versi akustik nih bro, tapi dalam bentuk gitar elektrik ya? Iya, bahkan kalau sering nonton channel YouTube-nya David 504 ya kan 5504, dia juga menciptakan hal unik. Nah, kalau di luar negeri ada hal seperti begitu. Nah, di Indonesia kita memiliki Mas Alip. Mas Alip ini. Iya, artinya kan setidaknya mau melihat orang hebat, orang yang unik, orang yang berbeda itu harus ada pembanding. Ya kan, di Indonesia ada ini, di Amerika ada ini, ya kan, di Eropa ada ini. Nah, dengan adanya kreativitas dan perbedaan-perbedaan ini kita bisa melihat sebuah warna. Betul. Ya kan, ada warna-warna yang berbeda yang menurut kita wah ini menarik banget. Kalau dulu Bung Karno ya, Bung Karno katakan beri saya 11 pemuda ya begitu. Kayaknya 10 bro. Oh 10 ya. Kurang satu jadi timnas. Artinya dari hal itu Bung Karno mengatakan 10 saja dia akan mengguncangkan dunia. Betul banget. Kita butuh satu. Mas Alip sudah mengguncangkan dunia dari segi sisi musisi. Bayangkan banyak musisi-musisi di luar Indonesia itu mengcover dia. Iya, benar. Artinya dia juga memberikan video reaction seperti ini teman-teman. Betul. Jadi mereaksi kan. Artinya bukan hanya Indonesia saja yang mereaksi, mulai dari Malaysia juga di luar sana. Di beberapa YouTuber di negara Amerika juga yang mereaksi. Kita tahu, kiblatnya semua ke sana. Itu mereka juga melakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Iya. Artinya kan memang Mas Alip ini betul-betul going internasional. Jadi kalau dikatakan mengguncang dunia, inilah orangnya. Iya, inilah orangnya guys. Dari sisi segi musisi kan. Betul. Ya. Dan siapa tahu yang 9 itu antaranya kita. Ingat baru satu bro. Baru satu. Jadi masih kurang 9. Masih ada peluang gitu kan. Nah, jadi emang betul, teman-teman juga di rumah yang tidak mau kalah dengan Mas Alip ya kan. Ada peluang. Betul. Jadi kalau satu sudah ada butuh 9 lagi. Kayaknya Agnes Mo termasuk nih bro. Ya kan, Agnes Mo kan sudah go internasional. Raisa juga sudah sering di Ariel Noah juga gitu kan. Nah, makanya teman-teman kalau mau menjadi pemuda yang hebat sekarang tidak susah. Cukup membungkus sebuah kreasi karena kita punya banyak wadah nih. Salah satu platformnya YouTube. Benar ya? YouTube, Dan yang tadi sempat Bang Koko sampai katakan bahwa perbedaan dan memang dia selalu menyampaikan apa yang menjadi perbedaannya dia gitu kan. Iya. Kita lihat saja dalam konten-konten YouTube-nya dia seolah apa yang natural itu yang dia sampaikan, pesan-pesan natural itu yang dia sampaikan. Contoh misalnya kita melihat dalam setiap konten YouTube-nya dia apa adanya sampai nggak terlalu menampilkan subscribe channel saya gitu kan. Karena subscriber itu akan datang sendirinya juga sih sebenarnya dengan karya-karya kita gitu. Jadi bisa dikatakan Mas Ali ini B aja ya? Iya, B aja. Biasa aja guys. Biasa aja. Jadi
dia memang B aja, tapi karyanya luar biasa gitu, nggak Betul, biasa-biasa. betul. Gitu. Jadi kalau bagi dia subscriber itu B aja, Iya. tapi karyanya itu tidak B aja. Iya, ya jadi kan? bisa Bisa A. jadi. Bisa C aja sampai Z aja. Lu bisa aja, Bro. Jadi memang kalau kita berbicara tentang Mas Alip ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita kulik nih. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana tentang hal-hal yang bersifat pribadi sampai yang mungkin melibatkan orang lain ya. Betul. Nah, kira-kira ada yang kita harus kulik bersama lagi kira-kira nih, Mas Alip ini. Jadi apa ya? Dalam keberhasilan Mas Alip ini, kita sapa Mas Alip. Saya bisa apa ya? Melalui semua karya-karyanya dia yang di-explore di YouTube. Oke. Ada 3 representatif semua karyanya itu yang kemudian saya coba untuk rangkum. Oke. Ada 3 kunci kesuksesannya Mas Alip ini. Mas Alip. Jadi Nah, teman-teman di rumah harusnya kepo juga dong. Iya, kepo dulu. Ya kira-kira 3 ini apa nih kalau menurut Mas jangan-jangan Alip? ketika kita tahu ini kita bisa sama dengan Mas Alip. Betul. Nah, buat teman-teman Iya. juga kalau misalnya punya 3 rahasia sukses, mungkin sekarang di rumah ini yang sedang nonton Bisa sudah ada yang mungkin bisa dikomentar di betul bawah. di bawah komentar Iya. ya kan, siapa tahu sudah ada yang sukses yang Iya, nonton video kita kan. betul. Tentunya harus berbagi juga dong. Iya, Nanti jadi tinggalkan komennya kira-kira kalau 3 rahasia sukses menurut saya ini apa nih? Iya, Ya kan, kalau jadi- Mas Alip nih seperti begini. Iya, Nah, kalau seperti teman-teman ini. gimana? Nah, mungkin bisa teman-teman bagikan di kolom komentar Ya, gitu betul kan. banget. Yang kemudian bisa kita pelajari gitu Betul, kan. sama-sama berbagi dong. Pelajari ya. Ya kan? Jadi memang 3 kesuksesan Mas Alip ini saya lihat itu mungkin bisa kita lihat bersama Bu ya. Oke, Kita mungkin bisa Siap. lihat bersama. Nah, ini Mas Alip lagi ngomong ya. Iya, Mas Alip. Tapi ya percuma saya kasih seperti ini kalau nggak dilatih yo sama aja, nggak bisa-bisa. Oke. Jadi, Siap. Ternyata teman-teman Mas Alip beri satu pesan dari ketiga pesan itu sebagai kunci kesuksesannya itu. Iya. Yang pertama itu ketika kita punya karya itu harus dilatih. Oke, siap. Jadi memang skill itu harus ditempa terus Iya. ya. Dan memang apa ya, kalau misalnya kita lihat Mas Alip ini menyampaikan ke rahasia kesuksesannya ini, itu dilatih memang ketika segala sesuatu itu kita latih, saya kira memang itu adalah bagian dari kesuksesan Benar. memang ya. Jadi buat teman-teman juga memang beberapa hal itu indikator penilaian untuk berhasil banyak nih guys ya. Iya. Saya pernah juga baca beberapa referensi, selain kejujuran menjadi salah satu faktor utama untuk membuat kesuksesan seorang, memang ketekunan atau melatih. Ya kan, jadi teman-teman kalau di bidang yang berbeda tentunya juga harus menyelesaikan dong. Contoh kalau belajar ya jangan belajar bro. Ya, kan? betul. Dan mungkin juga melatih apa yang dilatih. Latih nyontek nggak mungkin bro. Latih nyontek aja. Jadi kalau bekerja ya tekun. Iya. Ya kan tekun. Jadi orang misalnya masuk kantor jam 8 nih, bro jam 7 sudah datang. Kalau perlu tidur nih. Iya. Tidur Iya. di kantor ya. Sama halnya juga kan bos kita itu kan senang dengan orang yang on time gitu kan. Benar bang ya. Mungkin dulunya kita nggak suka on time gitu, tapi karena kita on time kemudian kita melatih diri. Betul. Artinya dibiasakan. Iya, biasa. Kan ada istilah pepatah itu ala bisa karena biasa. Oke. Ya kan itu ya. Aku pikir ala bisa karena basah. Ini bahasa apa dulu nih? Oke. Nah, jadi itu pertama teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah dengan cara dilatih. Ya dilatih. Nah, terus kalau yang kedua apa kira-kira ini? Nah, Coba kita dengar. Coba kita dengar lagi ya. Ingat selalu berbuat baik pada sesama. Oh. Oke. Jadi ternyata nih teman-teman yang kedua itu Mas Alip Ya menekankan tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi memang ternyata kalau kita lihat Mas Alip ini mulai dari perkataannya dia mengedepankan juga kemudian kita itu bisa berbuat baik kepada Artinya ada sosial yang dilakukan. Iya, ada sosial di situ. Sosialisasi yang dilakukan oleh Mas Alip ini. Selain juga tadi dia sudah orangnya tekun. Artinya dia melatih dirinya sendiri, ya kan, dan dia melatih bagaimana itu berhadapan dengan orang lain. Iya. Teamwork itu guys. Ya Iya. kan, kalau Jadi misalnya- artinya memang dia itu harus berbuat baik. Dia sebenarnya kita ini kan sadar bahwa kita berbuat baik ini didasari bahwa kita ini memang membutuhkan orang ya, gitu kan. benar bro. Iya. Nah, apalagi kalau menurut saya secara pribadi, bantuan orang lain itu mempunyai peran tersendiri, ya kan, untuk kesuksesan kita. Jadi saya pernah juga mendengar nih beberapa kata-kata mutiara bro. Iya, Nah, seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar bahwa
kadang-kadang sebuah suami, ya bukan sebuah manusia ya bro ya, seorang ya. Jadi seorang manusia sukses seperti seorang suami itu biasanya di belakangnya itu ada istri yang kuat. Ada istri yang kuat. Benar ya? kan? Jadi dorongan kepada suaminya itu menjadikan juga dia seorang pribadi yang kuat. Nah, Mas Alip ini menganggap bahwa peran orang lain juga itu mempunyai kontribusi tersendiri bagi kesuksesannya. Oh betul. Luar biasa banget. Luar biasa ya. betul. Filosofis sekali Bang Mas Alip ini. Memang apa ya? Dia kemudian coba untuk menyadarkan kita juga Benar. sih sebenarnya bahwa kita ini sesama manusia itu harus berbuat baik. Ya. Benar sekali. Artinya kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Sama misalnya dia Mas Alip ini kan dia mengupload videonya melalui berbagai macam komentar. Itu kan bagian dari kebutuhannya dia. Apa sih yang harus saya perbaiki gitu kan? Oke, Komentar-komentar dari orang lain. Oke, apa berarti sih? para subscribernya yang memberikan komentar kepada Mas Alip ini memang rajin dibaca ya. Iya. Dia baca, dia pertimbangkan itu sebagai sebuah masukan yang positif untuk membangun dirinya. Iya. Oke, Ternyata oke, memang oke. kedua ini bahwa kita itu harus berbuat baik kepada sesama manusia. Siap. Nah, Berarti bisa jadi The Last ini yang paling bagus juga iya, dia. ya, Harusnya karena yang terakhir ini. ya. Karena kalau yang pertama itu kita harus melatih kan, melatih. Terus yang kedua itu Berbuat baik kepada kepada sesama. sesama. Dan yang ketiga ini kira-kira apa ya teman-teman ya? Langsung Oke, let's check kita- it saja nih. Berbuat baik pada alam semesta. Oke. Menarik nih bro yang Jadi ketiga. apa ya? Ternyata Kayaknya nggak kepikiran nih, mungkin beberapa teman Iya. di rumah yang nggak kepikiran nih bro ya. ternyata apa ya? Kalau sebegitu dalamnya maknanya kesuksesan Mas Alip ini, Benar-benar. itu yang ketiga tadi apa, Bung? Bagaimana kita itu berbuat baik juga kepada alam semesta. Alam semesta. Bukan ayam ya. Beda bro, ayam semesta dengan alam. Alam semesta ya. Jadi kayak kalau misalnya pandangannya Bung Koko Channel, itu bagaimana tentang kok kita harus menghargai, berbuat baik dengan alam semesta ini? Alam semesta seperti apa sih? Iya. Pertama, first impression ya. Kalau orang katakan bahwa pandangan pertama atau melihat seseorang tuh, selain Mas Alip ini betul-betul membentuk dirinya, membentuk karakternya menjadi pribadi yang kita katakanlah humanis. Iya. Baik banget, ya kan? Yang kedua tadi dan yang ketiga itu dia juga coba memposisikan dirinya bahwa bukan hanya berbicara tentang orang sekitar yang kita lihat, Iya. bahwa alam ini juga itu perlu ada perhatian, ya kan? Nah, saya berpikir bahwa bisa jadi Mas Alip ini mungkin saja nih teman-teman, kalau teman-teman punya pendapat lain bisa kasih komentar di bawah ya. Ya kan? Nah, entahkah pendapatannya yang didapatkan dari YouTube itu dia sisihkan juga untuk ya membantu orang-orang yang pemerhati lingkungan. Atau mungkin orang-orang yang senang dengan bidang-bidang pelestarian akan lingkungan, mungkin mereka bantu. Iya. Ya kan? Karena kenapa? Alam ini kan berbicara banyak hal. Iya. Ya kan, bukan hanya manusia saja. Betul, Nah, betul. dengan adanya seperti begitu, kita berbuat baik, alam juga itu bisa memberikan energi-energi positif. Ya, jadi secara psikologi saya pernah membaca bahwa ada semacam juga ketergantungan kalau dalam rantai makanan itu kan dia bersiklus tuh bro. Dia itu kayak rantai makanan, kalau ini makan ini makan ini makan ini. Oh, begitu, Ya kayak kan? Nah, iya. betul. Jadi itu ada rangkaian. Nah, bisa jadi Mas Alip juga menyadari, saya nggak tahu, Mas Alip ini kayaknya bisa jadi S1 kehutanan nih. Ya kan, gimana bro? Ya kan, S1 kehutanan atau mungkin bisa jadi psikologis. Iya, biasanya orang itu mencintai alam itu karena memang sering berjumpa dengan alam Betul, secara atau bisa jadi hobi, Iya. atau karena disiplin ilmunya. Nah, Iya. tapi Mas Alip karena hanya dari kecintaannya dengan musik, dia bisa merembet ke banyak hal. Iya. Ini pribadi yang luar biasa sekali bro. Nah, kalau teman-teman di rumah, apakah juga berpikiran yang sama? Back to nature, ya kan? Iya. Cintailah alam-alammu. Iya, Jadi bukan alam-alam. cintain produk ya. Gimana nih bro? Jadi memang apa ya, menarik sekali sih Mas Alip ini dari ketiga kata kunci kesuksesannya dia. Betul. Yang ketiga ini memang kita nggak sempat ada kepikiran seperti itu ya kan, sampai beliau memesankan mengatakan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada alam gitu.
bagaimana kemudian kita itu bisa berbuat baik dengan alam, ya kan? Kemudian kita tidak mengeksploitasi alam berlebihan begitu. Kalaupun kan? eksploitasi dengan sistem yang sekarang kan kita harus juga one man one tree, ya kan, jadi, satu orang satu pohon, tanamlah bro. Iya, kan? tanam ya. Alam ini butuh perhatian. Reboisasi. Gitu, ya. Iya, reboisasi dan ternyata bukan manusia saja yang butuh perhatian, ya. Alam pun butuh perhatian dan Mas Alip ini melihat dari sisi itu. Ya, artinya dia membaca kondisi itu. Iya. Nah, saya juga teringat kejadian dulu bro, nanti kapan-kapan boleh lihat foto saya, siap. atau nanti saya cantumin fotonya nih bro ya, buat yang di rumah bisa lihat. Saya itu pernah sampai foto peluk pohon loh. Peluk pohon ya. Peluk pohon, saking saya cinta banget sama, kebetulan itu pohon pisang. Gimana bro? Nanti kasih liatin fotonya ya. Nanti teman-teman kita kasih tahu di sini atau mungkin di sini. Teman-teman akan lihat bahwa karena kesamaan kami ini banyak nih. Iya. Ya kan, sama-sama tekun ya. Yes. Tapi dia mungkin 100 saya 80. Kamu bisa aja. Ya kan, nah 2-3-nya ini beda-beda tipis lah. Nah, cintai alammu, maka dia akan mencintai dirimu. Iya. Ya kan, berdamailah. Oh, berdamai juga dengan alam ini ya. Iya, betul juga. Artinya kita juga diajarkan untuk berdamai. Tanpa sadar memang Mas Alip ini membangkitkan stimulun terhadap diri kita untuk peka, kemudian tetap berbuat baik ya, tetap berbuat baik. Kepekaan sosial. Iya, dengan alam ini. Jadi sangat menarik sih berbicara tentang seputaran Mas Alip ini, kesuksesannya dia. Benar. Nah, kalau kira-kira buat Bro Apri ini kira-kira closing statement buat Mas Alip? Kalau dari saya ini closing statementnya ya, pertama saya mau sampaikan bahwa memang rasa ungkapan terima kasih terlebih dahulu saya sampaikan kepada Mas Alip, karena melalui karya-karya musiknya itu ternyata ada hal-hal lain yang menarik gitu. Oke, bisa petik ya. Iya, yang kita petik tadi. Bagaimana dia kemudian coba untuk merangsang anak-anak muda, anak-anak muda dalam skala kita bicara tentang keindonesiaan. Ya kan, ada beberapa hal yang saya kira itu kita perlu pelajari dan refleksikan. Mulai tadi kita diajarkan untuk kalau bicara tentang musik ini luas, Bung, ya. Sangat luas gitu. Makanya kadang-kadang orang mengatakan musik itu adalah bahasa cinta. Bahasa cinta gitu ya. Iya. Cinta itu kan tidak hanya seputar lawan jenis begitu, keluarga juga teman, bisa teman, sahabat. Sehingga bisa merembet sehingga kita merembet mencintai manusia sampai mencintai alam. Nah, artinya memang saya sangat tertarik sekali dengan karyanya Mas Alip, terus berkarya buat bangsa ini, karena memang bangsa ini membutuhkan sosok-sosok yang punya mental kreatif, mental yang terus berjuang, menggali potensi diri. Ya kan? Dan ingat seperti 10 pemuda tadi yang dikatakan Soekarno. Mas Alip sudah menjadi bagian dari satu itu, mengguncang. Saya bisa katakan Mas Alip ini mengguncang karena banyak orang-orang di luar sana mereaksikan karya-karya Mas Alip ini. Saya sepakat sekali bro. Makanya saya senang dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Alip. Harapan kita beliau sehat selalu ya. Iya, sehat selalu. Tentunya. Sehat selalu dan terus berkarya buat bangsa ini. Gitu. Benar. Gimana nih? Ada tambahan lagi? Enggak ada kalau dari saya. Oke, siap. Saya lagi ya? Iya, gantian. Nah, kalau dikatakan bahwa musik itu adalah bahasa yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia, atau bisa dibahasakan bahwa musik adalah bahasa universal. Kali ini saya mengatakan buat Mas Alip bahwa musik dapat merubah masa depan. Future. Ya, future. Banyak orang mungkin menganggap remeh tentang musik. Tapi ingat, musik aja sudah dikatakan menjadi bahasa universal, mendunia. Ya kan? Nah, sekarang bisa kita katakan dari seorang Mas Alip yang biasa-biasa saja kita katakan ya. Bisa jadi masa lalunya ini enggak ada yang kenal. Ya kan? Betul. Dari zero to hero. Dari for nothing to something. Iya kan benar ya? Ya kan, jadi saya mau katakan kalau musik menjadi bahasa universal, maka musik dapat mengubah masa depan. Wow. Ya kan? Sekali, ya. Boleh ya, sudah masuk Mario Tegar ya. Mantap sekali. Musik itu dapat merubah masa depan. Betul banget. Dan hari ini kita sudah ditegaskan oleh Mas Alip. Betul. Bahwa melalui karyanya dia banyak orang yang diberkati melalui menikmati menikmati karya-karyanya dia gitu ya. Dan saya lihat itu mengubah masa depan Mas Alip gitu. Nah, teman-teman juga yang di rumah nih, kalau misalnya punya skill, punya kemampuan, tekun. Iya, tekun. Ya kan, walaupun mungkin
banyak orang di luar sana, ih apaan sih? Iya. Kita tahu bro, orang yang belum apa-apa itu memang tidak akan dipandang. Betul. Tapi begitu sudah dia apa-apa, bayangin, Mas Alif aja sekarang subscriber itu 2 juta coy. Iya, 2 juta Ya kan lebih. kita ini, waduh. Ada. Ya kan 0,1%-nya nggak nyampe bro. 0,1%. Belum lagi kalau kita ngomong yang tadi ya, Itu. keluarga Rockefeller dan lain sebagainya. Banyak, Tapi mungkin di banyak. beda segmen. Ya, segmen Ya, lain segmen kali kita akan punya, bicara. ya, Nah, tentang itu. tapi saya mau katakan kali ini Mas Halip sudah berhasil merubah, Iya. ya kan, merubah pribadinya, masa depannya menjadi seorang yang Iya. something. Iya. Dan apa ya? Mungkin terakhir ini saya mau katakan bahwa Mas Alip ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu jangan pernah kita takut untuk berhasil dulu. Tapi bagaimana kemudian kita berhasil mencoba. Betul. Nah, artinya Mas Alip ini mengajarkan kita itu harus berhasil dulu untuk mencoba. Ya kan? Iya. Karena melalui apa yang kita coba ini tergantung dari para penikmat. Benar. Gitu. Saya ingat kata senior saya dulu, Ah. seperti saya ingat ya, tidak semua yang kamu perjuangkan itu berhasil, tetapi kamu sudah berhasil berjuang, ya kan, itulah nikmat sesungguhnya, itulah keberhasilan sesungguhnya. Nah, Oke. mungkin seperti itu aja dulu saat ini. Jadi begitu buat teman-teman semua bahwa hari ini apapun yang teman-teman kerjakan Ya, itu ya benar. Mas Alip berpesan bahwa tekuni. Ya. Terus Dan itu itu. sudah ada contohnya loh. Iya. Ini nyata bro, bukan cerita di seperti Indosiar. Ya, jadi kalau misalnya ketika kita sudah menekuni itu semua, kita juga jangan lupa terhadap sesama. Betul. Artinya tetap rendah hati. Betul. Kalau kita sudah sukses, kita sudah berhasil, ya kan, jangan lupa diri. Iya. Ya kadang-kadang lupa diri nih bro. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih ya, pesan kami aja berdua bahwa sebagai anak-anak muda di zaman sekarang, kita kadang-kadang itu sudah terlalu lena, ya kan, terlena. Nah, kalau misalnya kalian sudah berada pada posisi yang lebih baik daripada orang lain, ya berkecukupan, ingat, ya kan, ya buat teman-teman bersedekah, ya kan, banyak-banyak juga berbuat baik, ya kan, membantu orang. Nah, karena sebenarnya di dunia ini cukup luas, ya kan, sudah terlalu luas. Kalau dibuat sempit lagi kasihan. Betul kan? Betul. Dunia ini terlalu luas. Jadi kita butuh banyak orang baik di dunia ini Betul. untuk bisa saling merangkul. Oke. Kita ulah ya. Jadi itu teman-teman yang bisa kita reaksikan dari Video Mas Alif kali Mas ini. Alip kali ini. Ternyata begitu banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Betul. Ya, semua kalangan ini mengena. Betul. Mulai dari Padahal kalau kalangan kita bisa lihat ini sambil enaknya ngomong ini sudah sampai setengah jam bro ya. itu Anda Iya. terasa karena memang sebenarnya masih banyak hal yang kita kupas dari Mas Alip, tapi semua itu kita bisa memilah, kita bisa simpulkan. Benar. Ternyata bahwa kesuksesannya Mas Alip dalam berkarya ini tidak melihat dari sisi satu kalangan saja, mulai dari orang tua pun mengena, Iya, anak muda. Bahkan Bahkan mungkin kaum cewek-cewek nih ya. iya cewek-cewek yang kekinian jangan pernah merasa cepat menyerah, Iya, putus asa, minder dan lain sebagainya. gitu. Tapi tetap coba untuk terus Fight. mencoba, Terus mencoba, fighting. fighting. Oke, jangan lupa untuk terus bercoba teman-teman. Iya. Dan terima kasih Iya. sudah Menyaksikan ini ya. video ini. Dan- Berarti bisa kita ketemu di lain kesempatan lain bro Ya, ya. jadi ya, part 2 mungkin podcast selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan Indonesia mungkin saat ini. Oh, ya, Oke, gitu. betul jadi kayaknya menarik nih bro. Jadi- Jangan lupa lagi ngajak bro ya. Oke, siap. Tergantung lah yang ngajak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita reaksikan dari karya Mas Alip. Semoga bisa dapat bermanfaat buat kita semua dan terus berjuang dan terus berkarya buat anak-anak muda Ya, dan buat bangsa, buat negara. bangsa dan negara, dan sehat selalu buat Mas Alip dan terus menjadi kreasi yang sangat bermanfaat buat Ya, kita kreator. semua. Ya, kreator yang Kreator yang bermanfaat dan terus berjuang. Betul. Oke. Nah, karena ini kan di channel ini bro. Bagaimana kalau kita sama-sama tutup salam Apri Borneo nih? Ya gitu kan? Oke, Gimana bro? bisa Ya. saja. Salam Apri Borneo.